Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Gus. Oke, Selamat malam malam. Pak Agus. Yuk, malam semuanya. Loh. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman sudah menunggu saya pada hari ini. Ini saya baru dari luar kota. Tadinya saya kepikiran itu mau kita apa namanya, nggak usah kuliah. Tapi ternyata minggu kemarin kita sudah nggak kuliah dan minggu depan itu tanggal merah lagi. Dan tanggal merah lagi saya keluar kota lagi, agak jauh. Jadi mungkin minggu depan kita nggak ada kelas ya, mungkin atau bisa cari apa namanya ganti hari. Nggak tahu teman-teman bisa nggak ya ganti hari di sini selain hari Jumat gitu. Ada yang berhalangan nggak kalau selain hari Jumat gitu, selain Jumat dan Senin. Nah, Ini Pak Selasa kebetulan boleh Pak? ya Selasa. 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 Boleh, boleh, boleh. Coba ya Selasa. Oke, mungkin nanti Mbak Desti bisa bantu apa di range ya hari apa selain hari Senin dan Jumat. Kalau minggu depan Kamis, Jumat, Sabtu saya nggak bisa. Senin. Ya. Ini Pak kebetulan yang kosong ada di Selasa ini. Selasa ya. Baik, Iya. oke. Boleh nanti kita ganti hari Selasa yang satunya ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya buka materi terlebih dahulu. Ini harinya kita ada dua materi. Present. Present, present, present. Present. Oke. Dikit, 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 dikit. Oke loh. Saya share screen dulu. Dikit, 32. 32 mahasiswa 30. Oke, sudah kelihatan kah semuanya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Materi hari ini kita akan berbicara mengenai strategic value creation. Kalau minggu lalu teman-teman eh, dari industri yang ada, itu teman-teman cari pulang baru melalui matriks IRRC ya, di mana pakai strateginya Blue Ocean Strategi mencari peluang-peluang baru yang bisa didapatkan. Nah, dari strategi apa matriks hierarki itu, kemarin kan teman-teman cari kira-kira apa lagi yang di apa namanya yang perlu diciptakan, ditambahkan atau dikurangkan atau bahkan dihilangkan. Nah, kalau sekarang kita coba strateginya itu dari pilihan teman-teman itu dicari nilai yang ditawarkan apa gitu loh. Nah, nilai yang ditawarkan dari strategi kemarin tuh kira-kira apa yang mau di boost gitu ya, apa yang mau ditonjolkan. Nah, bagaimana cara membuat nilai kepada apa namanya pelanggannya, calon pelanggannya. Nah, eh, kita bicara mengenai strategic value creation itu dari ada ininya ya, anotasi. Oke. Nah, eh, strategic value creation itu. Jadi, bagaimana kita mengidentifikasi dan menerapkan strategi
untuk meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi kalau kemarin kita coba apa sih yang sebenarnya kita kurangkan, apa yang kita hilangkan, apa yang kita tambah dan apa yang kita ciptakan, itu nilai yang mau ditawarkan kepada pelanggan itu apa. Nah, dan bagaimana kita memboost itu. Memboost sih bahasa Indonesia apa ya? Meningkatkan atau me- menonjolkan ya. Apa sih yang mau ditawarkan kepada pelanggan itu. Loh, kenapa kok harus menjadi penting untuk penentuan nilai tambah ini, ya, penciptaan nilai ini ya? Eh, karena untuk bertahan di pasar yang kompetitif, ya. Nah, itu perlu adanya sesuatu pembeda, ya, yang perlu dipertahankan dari perusahaan tersebut, ya. Yang pada akhirnya kalau dengan value yang ada itu bisa meningkatkan kepuasan serta keuntungan dari perusahaan. Jadi kalau kemarin itu yang saya contohkan adalah sirkus, apa yang kemarin itu namanya, adalah sirkuit, apa namanya, kok saya lupa. Nah, itu dia berusaha untuk mengurangi beban-beban atau bahkan menghilangkan pertunjukan hewan, ya, terus mengurangi candaan, dia menciptakan sesuatu yang baru, tarian, lebih lebih performing pertunjukan yang mendebarkan lewat aksi dari penari ya, seperti itu. Dan bahkan dia memberikan pertunjukan itu bukan di pinggir kota, bahkan di tengah kota yang tempatnya accessible, jadi mudah dijangkau oleh pelanggannya seperti itu. Tik loh, nggak bisa berubah. Tik loh. Nah, wis. Nah, oke. Dalam menciptakan apa namanya nilai kepada pelanggan itu ada tiga kunci. Yang pertama ada value propositions. Apa itu value propositions? Jadi meeting value proposition itu adalah pernyataan tentang manfaat yang unik ya. Jadi sesuatu unik, hal unik apa yang menjadi eh, nilai kita di mata pelanggan gitu ya. Kita menawarkan suatu produk atau jasa seperti apa kepada pelanggan dan ini membedakan dengan apa namanya kompetitor-kompetitor yang lain. Kompetitor-kompetitor yang lain ya. Jadi apa sih yang kira-kira unik? Ini ada dua gambar. Tik, 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 tik. Oke. Oke, kalau gambarnya masih muncul satu ya. Oke. Apa yang teman-teman bayangkan dari tempat di sebelah kanan ini? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab apa itu? Tempat apa itu? Tempat nongkrong, Pak. Kafe, Pak. Tempat nongkrong. Terus ada lagi? Kafe. Restoran, Pak. Kafe restoran. Ya, kafe restoran tempat nongkrong ya. Ini salah satu sudut tempat, ya mungkin bisa dibilang tempat nongkrong ya, karena warung kopi, sebenarnya ini warung kopi. Cuman kesan yang dia tonjolkan di situ adalah eh, cozy. Ini sih bahasa Indonesia-nya apa ya cozy? Nyaman ya, nyaman. Terus eh, mungkin kalau bagi yang muda-muda mungkin ini cukup apa namanya Instagramable ya. Tempat yang bagus untuk difoto-foto. Terus kemudian kesannya lux juga. Nah, itu yang ditawarkan. Kalau di sebelah kiri, loh, kok back, tik, tik, tik. Nah, kalau sebelah kiri,
Sama warung kopi, warung kopi, apa namanya, tempat makan minum ya. Kafe cuma Tapi tempat terbuka, Yang Pak. outdoor, Pak. betul outdoor. Nah, dia lebih ke outdoor. Dia memberikan pengalaman makan di restoran yang terbuka ya. Kalau mungkin yang pertama itu indoor, lebih nyaman, lebih mewah, lebih fancy, gitu. Apa ber-AC, sedangkan di sebelah kiri itu kesannya sejuk ya karena apa namanya di alam gitu kan, dekat dengan alam. Nah, nilai-nilai itu yang ditambahkan, apa yang menjadi nilai tambah dari apa namanya restoran itu ya. Jadi kalau yang ditawarkan sama-sama kan sama-sama kopi, tapi eh, experience-nya, pengalamannya, terus kemudian apa lingkungannya, atmosfernya itu beda. Yang satunya di tempat indoor yang cozy nyaman, yang satunya outdoor yang sejuk. Nah, seperti itu. Walaupun di masing-masing restoran itu punya kekurangannya masing-masing. Nah, tapi ada yang satu tampilan yang membedakan mereka. Nah, itu adalah value yang ditawarkan seperti itu. Mungkin yang pengen sudah bosan di ruangan terus, coba pengen di dalam apa di luar. Nah, itu bisa pilih tempat yang di sebelah kiri. Nah, itu ada value, nilai yang ditawarkan ya. Nah, yang yang kedua adalah dalam penciptaan nilai kepada pelanggan itu ada nilai manfaat ya yang didasar apa yang diterima oleh pelanggan. Oke. Dan ini adalah salah satu tempat perbaikan bengkel ya, bengkel kendaraan ya, kendaraan bermotor. Nah, eh, apa yang teman-teman rasakan? Ini mungkin kalau beberapa orang di sini sudah kerja, udah sering bawa mobil, beda ya. Kalau yang teman-teman yang sering pakai motor terus harus ke bengkel dan ditemukan bengkelnya seperti ini, yang dirasakan adalah mungkin panas, bau, ya seperti itu. Terus tempatnya Nggak licin, nyaman, Pak. nggak nyaman, betul nggak nyaman. Nah, itu yang dirasakan. Apalagi cewek-cewek yang apa pakai kendaraan bermotor roda dua ke bengkel itu malas banget. Apalagi di hadapan seperti ini. Nah, bandingkan dengan yang seperti ini. Tempatnya ber-AC, nyaman, terus ada entertainmentnya, musik, hibur, apa mungkin beberapa ada yang menyediakan eh, apa smart TV, bisa nonton film atau chargerannya, colokan charger. Nah, ini sama-sama ke bengkel. Tujuannya sama-sama memperbaiki motor, kendaraan bermotor. Tapi experience yang apa yang diterima itu lebih ya. Kalau tadi panas, bau, licin, kalau ini nyaman, enak, terus dingin seperti itu. Dan ini ada value nilai lebih yang ditawarkan kepada eh, pelanggannya, yang diterima oleh pelanggannya. Ya, di sisi lain sih mungkin biayanya lebih tinggi sih daripada, tapi experience yang diterima lebih juga gitu loh. Dan itu kayaknya kalau cewek-cewek mungkin lebih seneng ke yang kedua ini daripada yang pertama. Nah, oke. Terus yang ketiga, ada eh, mata rantai dalam bisnis itu ya. Jadi ada kegiatan atau produk yang menambah dalam organisasi itu. Ya, tuh. Nah, eh, teman-teman pernah dengar Planet Ban ini? Nah, Planet Oh, Ban itu jualan apa? Ban, Pak. Ada ban, Ban. Pak. servis juga. Apa? Ada Ada oli juga. servis, saya ganti Oke, oli gitu, Pak. ganti oli. Nah, oke. Nah, sebenarnya Planet Ban itu awal berdirinya sebenarnya toko spare part biasa ya.
Cuman dia mungkin lebih konsen sekarang ke depannya dia lebih konsen ke ban. Ya, jualan ban dia bikin toko yang menyediakan beberapa alternatif ban dan itu bahkan sampai mengganti bannya juga sekalian di tempatnya dengan alat-alat canggih seperti itu. Nah, tapi dilihat dari kegiatan jualan ban, mungkin orang yang jualan yang beli ban itu nggak setiap hari orang akan ganti ban. Bahkan kalau sudah beli, mungkin baru setahun 2 tahun baru ganti ban lagi ya. Jadi nggak perputaran bannya itu mungkin agak cukup lama, apalagi dalam satu kota cabang dari Planet Ban itu nggak cuma satu gitu, banyak. Sehingga ada kalanya karyawan ini relatively ada waktu yang bisa dimanfaatkan yang lainnya. Melihat itu ada peluang untuk sekalian ganti oli. Yang dulunya tadi hanya jualan ban, terus sekalian aja eh, ganti oli. Ya, jadi kan ganti oli nggak perlu butuh effort yang banyak. Nah, kemudian ternyata tidak hanya sekedar ganti oli, mungkin olinya bisa berputar dengan cepat ya. Kalau orang kalau ganti oli mungkin 1 bulan 2 bulan sudah ganti lagi motornya, ganti lagi olinya itu. Nah, sekalian ganti oli juga buka akhirnya yang namanya servis. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada servis di beberapa cabang. Bahkan kayaknya sekarang semua cabang bisa menerima servis deh, setahu saya. Kalau di Malang ya, nggak tahu di kota lain ya. Itu terima juga servis, paketan servis motor membersihkan motornya ya, mesin-mesinnya itu. Nah, itu juga sekalian paketnya jualan olinya, ganti oli, servis. Bahkan nanti ada, kalau bannya habis, udah ada bannya juga. Nah, terus ada lagi nggak seperti layanan lain lagi? Ternyata ada. Sekarang itu saya baru menemui beberapa waktu yang lalu bahwa Planet Ban itu sekarang juga jualan motor tuh. Jadi motor second, motor bekas tuh. Jadi ini kayaknya masih di toko-toko tertentu aja ya. Sepertinya di Jakarta aja masih ini, masih yang kalau nggak salah ini. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman sudah ada yang ini ya. Jadi Planet Ban itu jual beli motor bekas ya. Jadi dia ngejual motor bekas dengan kondisi yang sudah diservis, sudah ganti oli, bahkan bannya ada yang baru. Seperti itu. Ada 288 toko Planet Ban. Oke, seperti ini jual beli motor bekas. Jadi mungkin ada beberapa motor yang dibeli motor bekas dijual dengan keadaan yang sudah diservis, ganti oli sama ban. Ini adalah termasuk value change-nya itu, peluang-peluang yang dikembangkan lewat penjualan seperti ini. Dulu saya waktu kerja di Jakarta itu ada teman saya yang kerja di sini di Transmedia, Transcorp. Masih tahu kan ini Transcorp itu dia main core bisnisnya apa? Transmedia, Trans Corporation ya. Media, Pak. Iya, media televisi. Jadi teman saya itu kerja di Trans tuh. Terus waktu biasa waktu akhir bulan dia kan biasanya kalau akhir bulan kan pasti ada gajian. Teman-teman kira-kira tahu di mana mereka Transmedia itu memberikan gajinya lewat bank apa? Bank Ada Bank yang Mega, tahu? Mega, Pak. Kak. Bank Mega. Oh, Bank Mega ya. Oke, ya benar. Lewat Bank Mega dan Bank Mega itu juga satu holding company sama Transmedia. Nah, ini kok ada transfer lah. Nah, terus kemudian setelah bayaran apa namanya
Saya mendapatkan gaji lewat Bank Mega, perusahaannya sendiri. Terus belanjanya kemana teman-teman tahu kan? Nah, sudah muncul di situ Transmart. Ya, keterangan. Jadi teman saya itu dapat gaji dari Trans lewat banknya Trans dan dia membelanjakan lagi uangnya ke grupsnya Trans gitu ya. Transmart. Jadi uangnya itu berputar di situ aja. Bahkan ketika teman saya butuh dana itu ke Mega Finance. Dan ketika pembiayaan itu biasanya kan pasti ada insurance-nya. Insurance-nya kemana? Ke Mega Insurance. Nah, dan kalau teman saya sudah dapat uang, terus dapat asuransi, nah terus kepingin berlibur, liburnya kemana? Carinya ke Antafaya. Oh ya, kalau berlibur dia cari tiketnya kemana? Ke Antafaya. Antafaya punya siapa? Satu grup juga tuh. Nah, terus nginepnya di mana? Di Transcorp Hotels. Liburannya kemana? Ke Trans Entertainment. Bahkan nongkrongnya pun sampai ke Coffee Bean itu juga punya interest. Jadi saya melihatnya bahwa wah, ini perusahaan keren banget sebenarnya ya. Orangnya dia dapat uang dari luar dan uangnya itu berputar di ekosistemnya dia itu. Nah, menarik sekali. Mungkin kalau teman-teman nanti berkembang punya bisnis usaha bisa seperti ini juga gitu. Amin. Nah, nah eh, selain itu untuk meningkatkan atau membuat nilai itu bisa melalui inovasi. Nah, inovasinya apa? Yang pertama adalah pengembangan produk baru, yang kedua peningkatan proses prediksi, dan yang ketiga adalah penerapan teknologi. Ini apa ya? Slide-nya saya lupa. Nah, pengembangan produk baru. Em, ini dari pengamatan saya sendiri dulu, pengalaman dulu ketika di awal tahun 2010-an ya, 2010-an. Nggak tahu teman-teman itu 2010 apa ya? SMP ya, apa SD itu, 2010. Nah, waktu 2010 itu saya melihat bahwa dulu dominasi Nokia itu sudah mulai redup karena di di segmen premiumnya Nokia itu dihantam oleh BlackBerry. Dan segmen bawahnya itu dihantam oleh produk dari China yaitu Nexian. Itu waktu itu seingat saya tahun 2010-an. 2009 2010. Orang-orang yang eh, kerja itu yang pebisnis itu belinya BlackBerry yang premiumnya, sedangkan yang versi murahannya itu diambil sama Nexian. Karena Nexian waktu itu harganya murah banget dibandingkan handphone Samsung tipe terendah gitu ya. Udah lebih murah, terus dia bisa pakai dual SIM gitu. Nah, Samsung untuk mengatasi hal tersebut, sepertinya dia juga eh, nyoba-nyoba ya, istilahnya tes market juga gitu, dengan mengeluarkan produk-produknya, terutama waktu itu 2010-an itu lagi eh, awal mulanya berkembangnya aplikasi Android ini ya. Dalam setahun itu hampir 3 kali eh, Samsung itu mengeluarkan produk baru. Bahkan setiap mengeluarkan itu nggak hanya satu jenis saja. Ada bisa 3 sampai 5 jenis dalam satu periode, dalam satu kuartal tuh. Eh, dan sampai akhirnya teman saya itu beli handphone baru, beli Samsung yang harganya jutaan, dalam waktu beberapa bulan dia sudah merasa ketinggalan karena ada produk Samsung lagi yang baru. Dan demikian juga dari produk-produk handphone-handphone yang lain tuh. Handphone-handphone yang lain waktu itu
iPhone itu sekarang ada pengembangan terus Redmi juga itu juga pengembangan tersebut ada pengembangan terus nih. Dan ini kenapa ini biar ada nilai tambah yang bisa diterima oleh perusahaan gitu ya. Dan sekarang ini untuk kendaraan-kendaraan mobil. Betapa mengerikannya pabrikan mobil asal Cina. Ya, mobil Cina dikenal dengan harga murah dan fitur yang melimpah. Beberapa waktu lalu, mobil buatan Cina pernah mengalahkan Mercedes-Benz dalam segi kenyamanan. Dalam tesnya, mobil Mercedes Maybach membawa gelas berisi air di atas kap mesinnya, dan mobil ini gagal mempertahankan posisi gelas. Di sisi lain, mobil buatan Cina, yaitu NIO ET9, melakukan hal yang sama. Dan hebatnya, gelas yang berisi air tidak berkurang sedikit pun. Gak cuma itu aja, mobil buatan Cina lainnya, yaitu BYD Yangwang U8, gak kalah canggihnya. Mobil ini dites berendam ke dalam air, dan hebatnya lagi mobil ini gak mengalami kerusakan, bahkan mobil ini bisa berjalan di dalam air dengan cara meninggikan suspensinya. Dan yang bikin heran, bagian interiornya tidak kemasukan air sedikit pun. Nah, ini juga penciptaan nilai-nilai baru, produk-produk baru dari kendaraan-kendaraan dari Cina dulu. Dulu Cina hanya sekedar dikenal sebagai mobil murahan, tapi semenjak zamannya ada Wuling, ada BYD sebelumnya itu kalau dengar Cherry QQ mungkin teman-teman masih memandang sebelah mata. Cuman kalau sekarang Wuling dengan bentuknya dan fiturnya yang ada itu mulai banyak dilirik orang itu loh. Karena apa? Bisa dikontrol melalui voice kalau Wuling itu. Terus juga dia mengeluarkan mobil listrik. Bahkan sekarang itu kalau teman-teman lihat di di video tadi, untuk dari segi kenyamanan itu mobil-mobil dari Chinese ini eh, sudah terbukti nyaman untuk dari tesnya ya. Dari tesnya itu tadi mobil yang membawa setumpuk gelas air itu nggak goyang sama sekali. Padahal mobil-mobil Eropa yang dikenal nyaman itu bisa kalah, tetap goyang. Bahkan tadi juga dilihat kan ada mobil yang bisa nyelam ke dalam air, bukan nyelam ya, melewati genangan air gitu. Kalau mobil Jepang yang ada sekarang rata-rata sih kedap, cuman ada beberapa yang airnya itu ketika melintasi banjir, airnya masuk ke dalam kabin. Kalau tadi kan enggak dicontohkannya tadi di demonya tadi, mobilnya dibawa masuk ke sungai, keluar masih dalam keadaan kering dan bisa berjalan. Nah, itu. Itu inovasinya. Terus yang kedua adalah inovasinya itu dari peningkatan proses produksi. Jadi ketika teman-teman berinovasi lewat peningkatan proses produksi, itu tujuannya adalah biar bisa mendapatkan produk yang lebih banyak lagi, produk yang bisa ditawarkan kepada pelanggan lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah penerapan teknologi baru. The car can even dance by itself. Look, up, down, right, left.
Eh, Ngobrol mengenai mobil listrik sebenarnya eh, dulu zamannya Dahlan Iskan tahun berapa itu ya? Itu sudah ada mobil listrik sebenarnya. Cuman karena infrastrukturnya belum mendukung, minat belinya daya apa mobil listrik itu masih belum tinggi. Berbeda dengan saat ini itu. Mungkin infrastrukturnya belum tinggi-tinggi banget, tapi ya, ada sesuatu teknologi baru lagi yang ditawarkan dari yang pertama dulu adalah Tesla. Tesla itu memberikan pengalaman dalam mengemudi itu adalah akselerasinya. Jadi mobil dari berhenti sampai dalam sampai dalam berapa detik, dalam sekian detik itu sudah bisa mencapai kecepatan yang maksimal, bisa ngebut seperti itu. Nah, experience yang ditawarkan itu ada teknologi yang bisa membuat cara berkendara lebih kencang lagi. Terus yang kedua, ada teknologi yang namanya self driving atau autonomous. Jadi ketika mengendarai mobil listrik itu tidak hanya sekedar teknologinya tadi yang baru bisa mobil langsung kencang, tapi juga bisa nyetir dalam tiduran dengan tiduran. Karena apa? Ada fiturnya yang autonomous. Bahkan taksi-taksi di Dubai, saya nggak ada videonya ya, ada taksi-taksi di Dubai itu taksinya sudah autonomous, nggak ada supirnya, nggak pakai supir sebagian. Bahkan ini di Chinese mulai dikembangkan taksi terbang. Taksinya itu nggak lewat darat lagi, tapi terbang. Itu ada teknologi yang baru seperti itu, inovasinya. Gitu. Nah, pendekatan dari value creation yang menciptakan satu produk itu ada, selain tadi itu juga ada yang namanya diferensiasi produk. Terus yang kedua strategi biaya rendah dan fokus pada niche market ya. Nah, diferensiasi produk itu gimana? Nah, yang tadi saya sampaikan tadi di Samsung itu setiap dia mengeluarkan produk itu nggak cuma satu tuh, ada tiga atau bahkan lima. Karena apa? Dia punya pasar yang berbeda-beda yang mau dijangkau di pasing-pasing di tiap-tiap segmennya. Bahkan untuk teknologi komunikasi itu eh, dia juga bisa melalui produk-produk yang berbeda. Ada smartwatch, ada tablet, ada laptop, bahkan ada mobile phones dulu. Fungsinya apa utamanya? Ya, kadang-kadang hanya untuk berkomputasi dulu, ngecek sosial media, tapi butuh sampai beberapa macam produk gitu. Walaupun mungkin eh, tujuan awalnya untuk berbeda-beda, tapi pada kenyataannya ada beberapa tawaran ini pelanggannya itu juga dimakan juga gitu. Karenanya ada beberapa pilihan di produknya ini. Terus kemudian ada strategi biaya rendah. Nah, ini kalau dulu waktu saya kecil ibu saya itu beliin wafer nisin itu black black bisa misalnya apa ya, satu tempat itu isinya penuh penuh dan gede-gede. Tapi sekarang kayaknya udah mulai berkurang tuh. Kalengnya mungkin tetap ukurannya, cuman isinya diminimalisir sedikit lah. Karena apa? Biar lebih efisien aja, biar lebih dari segi produksinya marginnya masih tetap ada gitu. Dengan harganya relatif sama, tapi costnya lebih rendah gitu.
Bahkan teman-teman kalau dulu beli handphone sama sekarang beli handphone, kalau dulu itu kotaknya tebel berlapis-lapis, ada headsetnya, ada chargernya, terus ada buku petunjuknya, buku petunjuknya tebel. Sekarang sudah mulai berkurang, gitu. Mungkin beberapa sekarang sudah nggak pakai headset. Kemudian bukunya sekarang apa buku petunjuknya juga tipis-tipis seperti itu. Nah, itu adalah untuk penekanan biayanya. Dan yang terakhir adalah fokus pada niche market. Confidence and appearance both start with how you hold yourself. But it can be challenging in our busy, stressful lives to remember to stand tall and sit strong. The solution? LumoLift. LumoLift. Lift is a revolutionary appearance booster and activity tracker that provides real-time feedback to guide you to great posture. It's a magnetic sensor worn like a clasp or lapel pin on your upper body, either as jewelry or hidden under your clothes. Lift tracks your body positions and movements. When you slouch or close off your body, LumoLift provides a gentle vibration to remind you to keep your shoulders down and back and head lifted. Lift also connects to an app that tracks your posture, giving you gentle nudges to help you improve over time. Why is this important? Lift was built based on scientific research showing that when you hold yourself in an open, upright position, you actually get a surge of hormones that make you feel and look more powerful. Great posture helps prevent back pain, lowers stress, and helps you to become more productive. So keep pushing, and Lift will be with you every step of the way. Bring out the more healthy and happy you. Oke. Itu adalah salah satu produk reminder, ya, pengingat. Jadi kalau eh, teman-teman dalam posisi badan yang membungkuk, itu dia akan bergetar, mengingatkan, hei, kalau duduk yang tegak, hei, kalau berdiri yang tegak, seperti itu. Sekarang kalau dilihat, berapa orang sih yang memperhatikan hal tersebut tuh? Kadang kan orang ya jalan-jalan aja, berduduk ya duduk aja. Cuman Lumo ini berusaha untuk menangkap mereka-mereka yang mementingkan penampilan. Karena dengan penampilan yang tegak itu memberikan kepercayaan diri tersendiri, gitu ya. Penampilannya itu, look-nya dari orang lain itu akan beda. Orang yang membungkuk, yang sedikit membungkuk, dan yang berdiri tegap itu kelihatan kepercayaan dirinya berbeda. Nah, Lumu ini ada semacam alat bantu yang untuk mengingatkan ketika posisi badan kurang tepat gitu ya. Jadi diingatin aja. Kalau dipikir-pikir siapa sih yang mau bakalan pakai itu? Nggak banyak, nggak semua orang. Cuman ada orang yang butuh alat seperti ini. Itu yang dimaksud dengan niche markets-nya itu ya. Bahkan ketika teman-teman pergi ke toko hijau atau toko orange tuh, kalau apa namanya kita lihat di apa namanya di browsingnya, di mesin pencarinya, ketika butuh sepatu itu ya kalau mungkin kalau cowok itu beli sepatu ya sudah sepatu olahraga tuh, atau sepatu buat sekolah. Tapi sekarang itu karena banyak kompetitornya perlu mendeskripsikan lagi yang lebih jelas tentu. Ini sepatu cewek flat shoes sekolah. Kenapa pakai seperti itu? Biar orang itu audiensnya apa orang yang mencari itu nggak terlalu bingung, dan biasanya ada alat aplikasi yang mendeteksi kata kunci apa yang perlu dipakai dalam membuat apa namanya itu memasarkan memberikan deskripsi pada produk yang dijual itu. Dan seperti ini kayaknya sudah jadi hal yang lumrah ya. Jadi cari yang benar-benar apa sih yang dibutuhin gitu.
Karena kalau bilang sepatu aja, nah itu udah banyak. Sepatu cewek masih banyak tuh. Sepatu cewek flat shoes, nah itu sudah mulai berkurang. Apalagi kalau kita sepatu cewek flat shoes sekolah warna hitam. Nah, itu ada sepatu sekolah SMP anak cewek full hitam. Nah itu sudah niche banget tuh. Orang yang benar-benar orang kalau butuh cari itu udah langsung pasti larinya ke sini dulu. Seperti itu. Dah, sepertinya kayaknya ini udah terus. Nah, dah, 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 dah. Dah, oke. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah materi saya untuk kelas reguler. Ya. Jadi, teman-teman buat tugas seperti ini. Cuman yang sajikan dalam bentuk presentasi berdurasi maksimal 10 menit ini nggak perlu ya. Ya. Buat aja slide-nya, presentasi yang rapi dan informatif eh, di PPT atau di Google Slide ya. Oke. Ada pertanyaan? Gitu. Pak Agus tanya, Pak. Boleh. Itu berarti perusahaannya kita bebas milih kan ya, Pak? Bebas sama kayak kemarin. Sama kayak kemarin Bebas. boleh, tapi beda juga boleh ya, Pak? Beda boleh. Itu enggak maksudnya sama, maksudnya sama itu bebas gitu Oh, tugasnya. bebas. Makasih, Pak. Sama-sama. Bagus. Kalau ada sama Yes. lagi sama kelompok lain nggak apa-apa kan? Ah, Takutnya ada sama kelompok lain nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Aman. Sip. Man. Oke, ada lagi? Pak Agus, Izin, Pak tugasnya ini Agus. kelompok atau mandiri? Ah, Kelompok. kelompok. Oh, baik, Pak. Oke. Ada lagi? Nanti presentasinya acak apa gimana, Pak Agus? Oke. Presentasinya ini lihat dulu waktunya keburu atau enggak. Kalau enggak keburu mungkin presentasinya temu berikutnya aja. Nah, temu berikutnya kan saya udah punya dua bahan. Yang pertama itu tugas kemarin sama tugas ini. Jadi mungkin berapa kelompok yang tugas kemarin dan berapa kelompok yang tugas ini. Gitu ya. Baik, terima kasih, Pak Oke, Agus. sama-sama. Ada lagi? Karena hari ini materinya saya ada dua gitu. Jadi nanti setelah ngerjain ini, nanti masih ada satu materi lagi. Oke? Ada lagi? Nggak ada? Cukup, Pak. Oke. Mungkin Mbak Desti, Kak Desti bisa di breakout area, breakout roomnya, breakout room, Berapa menit, breakout Pak? room. Saya stop share dulu, 41 orang. Oke, sip. Mau berapa menit, Pak, breakout room-nya? Oke, 19.45 sampai setengah 9 ya. Setengah 9 ya. Kan Sampai 18 kok. Ya, 20.30. Berarti 45 menit ya. 4 ya. Ya. 45 menit. Oke, Pak. Oke. Saya open game Bapak Ibu. Selamat berdiskusi. Kelompoknya milih sendiri seperti biasanya. Kelompok 6 ini sudah selesai. Iya, Pak. Udah siap ini, Pak. Cuh, Nanti kira-kira ada presentasi nggak ya, Pak? kan udah saya bilang tadi presentasinya bukan sekarang. Oke, siap. Di pertemuan selanjutnya. Siap. Cepet kali ngerjainnya, Melisa. Timnya Pak yang solid, Pak. Gercep tadi. Bisa. Iya, Pak. Karena seru-seru. Walaupun ada yang dari Maluku, ada yang masih kerja, tapi tetap solid. Yes. Yang dari Maluku siapa? Pak Rifan lagi di Maluku ya, Pak Rifan ya? Lagi sinyalnya tadi, walaupun... Gimana, Pak Saya, Rifan? Pak. Oh, lagi dinas atau memang tinggal di Maluku? Kerjanya di Maluku Utara, Pak. Aslinya orang Jawa Timur. Jawa Timur mana? Wong Tulungagung, Pak. Oh, halah. Tulungagung. Oke. Berapa lama di Maluku?
Ini tahun kedua, Pak. Tahun kedua, Iya, betah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Diparingi betah. Diparingi betah. Betah Ya, soalnya mau diparingi cari betah. jodoh, Pak. Tahin. Kenapa? Betah soalnya mau cari jodoh sekalian. Oh, Ah, ya Allah. Sekalian. aduh, nggak tahu jodoh gimana ini. Jangan-jangan nanti jodohnya di Asia ya. Wah, Ah, plot twist. ya, fluid. Plot twistnya. Kebetulan kebetulan lagi di Halmahera Timur, Pak. Jadi koneksinya agak agak kurang bagus. Putus Ini nyambung, tadi putus berapa nyambung. kali disconnect, iya. Iya, iya, iya. Oke. Lagi Semoga connect, bisa iya. mengikuti dengan amanah. Ya. Amin, amin, amin. Bentar, bentar, bentar. Mana yang berdep ini. Keep. Keep. Lima pantis. Sudah masuk semua nih ya? Sudah. Oke. Oke. Link tugasnya nanti tugasnya dikumpulin seperti kemarin ya. Satu orang satu. Jadi semuanya ngumpulin. Terus desain thinking. Dikit, 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 share. Pak, niki nyun sewu, Pak. Dalam Ya, bentuk PDF nopo PowerPoint, Pak? PowerPoint. Yang hari ini, Pak, nih. Kemarin PowerPoint ya. Nggih, nggih. Pak, tapi kalau PowerPoint di PDF-in boleh, Pak? Boleh. Masih Pak Agus. Yoi. Pak, ada waktu pengumpulannya nggak, Pak? Belum kelar tadi, Pak. Belum kelar. PPT-nya belum selesai banget, belum rapi gitu, masih acak adut. Mau Oh iya, dipercantik makanya dikit, Pak. 45 menit soalnya ya. Boleh deh sampai besok. Sampai besok malam ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Ya. Share screen. Share screen. Oke, share. Sudah terlihat kah? Tidak, Bapak. Udah. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, sebelumnya kan kita bahas bagaimana cara membuat value, nilai tambah dalam sebuah produk atau layanan di sebuah perusahaan. Nah, kadang-kadang kita membuat sesuatu itu menurut kita bagus, tapi belum tentu dari sisi pelanggan itu dibutuhkan, atau eh, justru kalian pelanggan itu butuh yang lain, bukan yang kita tawarkan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ada namanya cara berpikir, cara berkreasi yang bisa menemukan solusi baru dan membuat tugas baru, gitu loh. Buat tugas baru, buat produk atau layanan baru, gitu loh. Berdasarkan permasalahan yang ada. Karena kadang-kadang eh, suatu produk itu muncul karena ada masalah. Ketika ban ditemukan dulu karena ada permasalahan ketika barang dari satu tempat ke tempat lain, itu susah ya. Dicarilah produk apa alat penggerak yang pertamanya berbentuk kotak, terus segitiga
dan akhirnya sekarang ini berbentuk bulat. Bahkan kalau dulu produknya dalam bentuk kayu, sekarang sudah dari karet. Karet dulu yang berisi angin, ketika kempes dia nggak bisa jalan. Sekarang ada teknologi yang bisa jalan walaupun nggak pakai angin atau kondisi kempes bannya. Nah, apa itu design thinking? Design thinking itu salah satu dari metode yang ditawarkan atau ditemukan dari David Kelly. Nah, dia itu menjelaskan bahwa design thinking itu adalah satu metode formal yang digunakan secara praktikal, gampang diterapkan, yang mencari solusi kreatif dari sebuah masalah dan sebuah ciptaan dari sebuah solusi yang pada intinya adalah untuk mencari hasil yang telah diperbaiki atau improved ya. Nah, dalam design thinking itu suatu proses yang berkelanjutan, dimulai dari empathize ya. Empathize kemudian mendefinisikan dari empathize, defining, terus ideasi, terus prototyping, dites, dan nanti kalau sudah dites di empathize. Jadi desain thinking suatu proses yang berkesinambungan ya, nggak ada jalur putusnya tuh. Kalau orang mau perbaiki, pengen menemukan solusi yang baru lagi, improving, itu berkelanjutan, nggak ada putusnya. Bahkan kalau salah satu prinsip hidup orang Jepang itu ada yang namanya kaizen ya. Yang saya kaizen yaitu melakukan improvisasi, ada suatu perbaikan setiap hari. Ada suatu hal yang diperbaiki. Kaizen. Nah, langkah pertama itu adalah empathize, berempati. Apa sih itu yang dimaksudkan dari Kelly, sebuah empati? Empati yang dimaksudkan adalah bagaimana memahami perasaan seseorang dan pengalamannya, terutama ketika mengalami hal yang sama. Jadi kalau berempati itu kadang-kadang kita ketika ada teman kita lagi kesedihan, kita datangi coba untuk berempati ya, dengan cara memahami gimana sih perasaannya ya. Tapi biasanya kalau di teman yang teman akrab, teman baik itu, kalau cowok-cowok biasanya malah nggak berempati, malah digojlokin ya. Biasanya jalannya adalah empati itu justru pada cewek-cewek. Oke, how to understand person's feelings and experiences. Jadi memahami bagaimana perasaan seseorang dan pengalamannya dulu. Caranya gimana dulu? Ya, caranya adalah dengan mengenali profil konsumen tersebut ya. How dulu? Bagaimana cara mencari profil seorang user? Yaitu dengan melakukan satu observasi. Observasi itu mengamati tentang hal-hal yang dilakukan atau yang yang sedang dikerjakan terus. Mengamati dulu. Nah, kalau sudah mengamati ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kurang nyaman, nggak enak, baru diwawancarai. Wawancaranya apa? Wawancaranya yang berkaitan dengan hasil observasi, hasil pengamatan yang tadi. Jadi, kalau kita katakan pergi ke suatu tempat, pengen tahu apa lagi yang bisa diperbaiki dari perusahaan tersebut. Contohnya dari bengkel lah. Nah, jadi kalau bengkel, dari kita pergi pengen ada peningkatan di bengkel tersebut. Ya, dia siapa customer yang pergi ke bengkel tersebut. Dilihati dulu
apa sih yang dilakukannya tuh. Kalau orangnya petugas bengkelnya Kak, konsumennya itu berdiri, duduk, jalan ke sana kemari, main handphone itu dia mati gitu. Terus kemudian kalau sudah dia mati itu baru diwawancarai. Diwawancari kenapa sih kok berdiri, duduk, jalan-jalan, main handphone, nah, diwawancarai. Terus yang ketiga adalah melakukan survei. Survei itu gimana? Survei itu kita datang langsung mengalami, em, me- mencoba menjadi seorang pelanggan. Kalau seandainya teman-teman sebagai pengamat terus menjadi pelanggannya, gimana sih rasanya di pelanggan kalau menunggu eh, motornya sedang diperbaiki, gitu loh. Kalau duduk di sini gimana? Di apa jenis dirasa-rasain kalau duduk di kursi ini eh dia bilangnya kok mungkin kita lihatnya dia berdiri duduk berdiri berdiri duduk. Nah, itu kenapa? Oh, ternyata katanya dari wawancaranya itu bangkunya keras. Nah, untuk membuktikan bangkunya keras itu teman-teman juga melakukan duduk tersebut, duduk di kursi yang sama. Bener nggak sih bangkunya keras? Atau dia bilang bangkunya goyang-goyang, bener nggak digoyang-goyang itu? Nah, itu adalah melakukan surveinya. Kita melakukan pengalamannya yang dirasakan oleh eh, membuktikan apa yang disampaikan oleh pelanggannya. Baru yang terakhir adalah dari hasil observasi, wawancara, dan survei itu menyusun persona dari eh, pelanggan tersebut. Nah, ini saya ada video yang menarik. Ini sebenarnya ada Answer that eksperimen. question. Set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? Jadi di sini ada sebuah After tempat ya. just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the Yang lain tuh aktor, yang cewek itu adalah bukan aktor, itu yang jadi objek pengamatannya. Elaine, please. Setiap ada bunyi tit, itu orang-orang kan berdiri, aktor-aktornya semua berdiri terus. Yang Mbak tadi itu berdiri nggak sih terus? Awal-awalnya nggak berdiri, tapi terakhir-terakhirnya dia berdiri. Nah, Okay. Now she's sampai alone. aktornya The semua crowd is gone, diambil. and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? Kalau bunyi tit, jalan nggak dia? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Nah, terus ini ada orang lain yang dimasukkan ke dalam eksperimen ini dan orang itu bukan aktor. Apakah yang dilakukannya itu? Think she'll teach the new guy what to do? Bentar. Ada kelupaan. Ini suaranya muncul nggak sih? Suara videonya? Kecil, Muncul, Pak. Pak. Suara Tapi videonya kecil. muncul apa sih? Oke, Yang gede muncul tapi kecil, Pak. Orangnya, Pak. oke, bentar. Kayaknya tadi saya lupa share sound. Bentar. Bentar. Stop sharing. Duk. Tup. Share. Nah, kan share sound. Oke, share sound. Ya, kita coba. Ini tadi ya, kelupaan. Buru. Udah.
Udah, To answer that udah question, kedengeran we belum? set up a hidden camera experiment to see if this Sudah, woman Pak. would Sudah, stand Jelas up to ya? the sound of this tone, Jelas, simply because Pak. everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Yes, Now, nih. watch what Oh, happens when we berarti introduce waktu another ada pada outsider who titik doesn't know the tadi. rules. Orang Have baru. a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Ini pasien-pasien yang lain, bukan dari aktor. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Oke, itu adalah salah satu apa ya? Penelitian di bidang apa psikologi sosial ya seorang gitu. Jadi kenapa kok orang itu melakukan hal tersebut tuh? Karena mungkin awalnya adalah kebiasaan dari orang-orang sebelumnya, lingkungannya yang melakukan hal tersebut, walaupun tanpa alasan yang jelas, ya. Tanpa alasan yang jelas, orang itu melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut itu bisa menular ke orang yang baru, bahkan orang yang tadinya nggak tahu harus seperti itu, dan dia melakukan hal tersebut tanpa alasan yang jelas, hanya sekedar pengen diterima dan merasa nyaman di lingkungan tersebut, karena takutnya kalau nggak melakukan hal tersebut, dia mungkin ada punishment dari lingkungannya, intimidasi seperti itu. Padahal sebenarnya nggak juga. Bahkan dia
bisa menularkan hal tersebut ke orang-orang lain. Bahkan tadi juga bapak warna apa pakai kaos hitam yang terakhir tadi awalnya sih berusaha untuk nggak melakukan hal bodoh yang tanpa alasan tersebut. Tapi pada akhirnya tetap join juga seperti itu. Nah, apa namanya? Selanjutnya apa? Saya lupa pas. Oke. Nah, kalau kita lihat dari video tadi sebenarnya siapa sih dia itu bapak mbak-mbak tadi ya mbak-mbak kakak-kakak tadi yang berpakai baju ungu tuh. Siapa sih dia tuh? Nah, apa yang dia butuhkan? Kenapa hal yang apa namanya hal tersebut dilakukan? Itu kita mau teliti ketika pengen membangun, pengen eh, apa mendevelop, mengembangkan satu hal yang baru tuh. Nah, eh, oke, teman-teman, ini berarti minggu depan nggak ada lagi hari Selasa dan bentar minggu depan, minggu ini, minggu depan masih ada satu pertemuan lagi. Nah, oke. Berarti ini tugas untuk buat 2 minggu lagi tanggal apa namanya kita kemarin kan libur satu ada 01. Nah, tanggal 1 Juni ya. 1 Juni itu hari Selasa ya. Betul nggak sih? Bener nggak? 1 Juli hari Selasa bener nggak? Halo? Ya. Betul, Pak. Nah, oke. Jadi besok untuk pertemuan minggu lalu yang kosong libur Idul Adha diganti hari Selasa besok ya. Terus kemudian untuk pertemuan hari Jumat depan tanggal apa tanggal berapa ya? 28 ya? 28 deh 28 29 27, 28, Pak. 27. Tanggal 27 diganti tanggal 2 Selasa ya. Selasa. Jadi Tanggal Selasa 2 hari Rabu, Pak. tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya? Hari Kalau tanggal 1 iya hari Selasa, Pak. ya hari Selasa, hari tanggal 1. Terima kasih. Nah, tanggal 1 ya. Nah, tuh. Nah, teman-teman coba melakukan ini kalau kalau apa namanya teman-teman dekat itu mungkin bisa ke ke mana perusahaan di bidang jasa ya. Mungkin ke restoran atau ke bengkel yang sama atau terus mengamati, terus mewawancara, melakukan survei, nah, terus baru nyusun personanya. Mungkin teman-teman kalau secara online bisa pakai produk-produk yang sama yang sekiranya ada di masing-masing tempat teman-teman tuh. Atau kalau seandainya teman-teman ada di Malang, pengen satu hari ketemuan melakukan tugas ini juga silakan monggo either one. Boleh yang mana? Coba teman-teman melakukan berempatasi terhadap suatu produk atau jasa dari segi pengalaman usernya. Mungkin kalau seandainya katakanlah mau beli produk Aise yang rasa apa gitu. Terus coba tanya teman-teman lihat orang-orang yang beli produk Aise. Kok saya sebut merek ya? Contoh aja merek apa merek apa gitu ya. Merek X. Dari pengalaman orang-orang yang beli itu rasanya gimana? Terus ada yang dikeluhkan, Kak. Terus teman-teman juga mengobservasi bagaimana cara dia makan, cara membukanya, terus nanti cara pengalaman dia eh, setelah makan itu gimana. Nah, itu dia nanti disampaikan di sini, di apa ditulis, ya seperti itu. Oke, nah ini adalah apa jenengi isi tugas presentasinya ya nanti buat
Tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 Juli. Ya. Uh, begitu. Ada pertanyaan? Ya, udah, Stand by. Action. Ini ada salah satu social experience yang lain. Ini buat sebenarnya iklan produk nih, salah satu iklan produk. Cuman saya potong ya. Itu ada orang yang ketawa dengan tanpa sebab tuh. Dan ketawanya itu bisa bikin nular. Oke, Oke. Sudah, terima kasih. Kayaknya materi hari ini itu aja 25/8. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya tugas Boleh. yang baru tadi Ya. tugas yang baru tadi itu kan kita kelompok ya Pak. Kelompoknya Betul. kan sama yang sebelumnya. Hmm. Terus untuk produk boleh apa aja kan? Boleh. Tapi yang satu kelompok sama ya, Bu ya? Iya, satu kelompok Ah, sama. Nanti kita oke. presentasi juga satu kelompok itu kan. Betul. Hmm, ya udah itu aja Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Udah. Izin Pak Agus. Boleh. Jadi yang tugas barusan itu hari Selasa depan ini dipresentasikan apa gimana? Yang barusan ini. Nanti hari Selasa. Nanti yang saya tentukan majunya ya. Karena nanti saya ambil, itu ada 10 kelompok ya. 5 yang tugas sebelumnya, yang temu tugas 1. Terus 5 lagi tugas 2-nya. Gitu. Baik Pak Agus, terima kasih. Ya, ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, sudah pukul 9 juga. Mungkin bisa saya akhiri sekarang ya. Mungkin itu aja. Desti, ada yang mau disampaikan? Ini Pak, yang apa itu link pengumpulannya itu kan yang tugas 1, tugas 2 sama tugas 3 kan sudah ada Pak. Itu kalau setelah dikumpulkan apakah nanti Pak Agus hilangkan lagi atau tetap ada di situ Pak? Saya hapuskan yang 1-2-nya. Oh gitu. Oke, baik. Berarti ada Tugasnya kan sampai besok ya. Oh iya. Sampai besok. Yang tugas 1 sama tugas 2 ya Pak? Ya. Oke, siap. Pak Agus, izin bertanya Pak Agus. Boleh Pak. Pak Agus, tadi Pak Agus bilang ada yang mau dipresentasikan adalah tugas 1 ya. Kalau seingatku tugas 1 kita udah coba presentasikan ya. Ada juga yang di minggu kemarin, tugas 2 masuknya itu. Sama yang hari ini berarti tugas 3. Oh iya, tugas 2, sorry, ya benar Pak. Terima kasih. Tugas 2 sama tugas 3, betul. Ya, makasih Pak Agus. Iya, sama-sama, betul. Maksudnya tugas minggu lalu sama minggu ini, ya. Yang tugas 1 kemarin sudah presentasi, ya betul. Terima kasih Pak Kiki. Agus, sama-sama Pak.
Ada lagi? Pak, izin tanya, Pak. Boleh. Itu kan tugas tambahannya yang ada wawancara, observasi. Nah, kita kan satu kelompok pasti beda-beda ya, Pak. Berarti produk yang sama, berarti pertanyaan kita tentuin sendiri gitu ya, Pak. Apa yang mau ditanyakan, terus kita rangkum hasilnya, dijadikan Eh, materi Oke, atau produknya sama. Kalau mau tempat katakanlah kalau ke tempat-tempat apa kayak restorannya yang sama gitu, yang punya fasilitas yang sama. Nah, nanti dari hasil pengamatan masing-masing anggota itu dimasukkan aja gitu loh. Ada apa aja gitu loh. Bagaimana aja itu nanti di apa disampaikan aja, ditulis saja. Mungkin hasil, kalau Pak. ya gitu. Mungkin dari si A nemuinnya seperti ini gitu. Si B nemuinnya seperti itu dimasukin aja. Dengan catatan produknya sama, tempatnya sama, dengan fasilitas sama ya. Kalau seandainya katakanlah ke apa namanya ke ke Kopken atau ke Furi berarti ya sama-sama Kopken sama-sama Furi tapi fasilitas juga sama gitu. Ya, kayaknya kalau Kopken itu kan relatif sama kan. Furi juga Tomoro kayaknya di Indonesia sama ya relatif sama. Gitu. Kasih Pak Agus. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau tanya satu lagi, Pak. Kalau jumlah Boleh. produknya bebas ya, Pak ya? Kuantitinya berapa gitu? Atau Apa? ada minimalnya, Pak? Jumlah Gimana? produknya, Pak. Jumlah produknya sama nggak, Pak? Oke, produknya sama aja yang diamati. Enggak, jumlah produknya satu aja. Satu aja. Yang penting Oh, sama. satu aja. Iya. Cuman pengalaman apa yang dirasakan oleh masing-masing pelanggan itu diceritain. Gitu. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Udah? Udah ada? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ada manfaat dari pertemuan kita hari ini. Semoga berkah. Oke. Saya akhiri sekian. Desti, mungkin saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk materinya hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semuanya dan terima kasih untuk Bapak Ibu atas antusiasnya malam hari ini. Dan jangan lupa tugas-tugasnya, nanti kalau lupa bisa konfirmasi ke saya lagi atau ke Pak Agus langsung. Untuk link pengumpulannya sudah saya share di learning Bapak Ibu. Baik, jangan lupa mengisi link perkuliahan malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Terima kasih Agus. banyak, Terima Pak kasih, Mbak Agus. Desi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Pak Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam.